Iris Julianti, NIM 190141409. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan memberikan pendapat saya untuk video perbandingan sekolah online versus sekolah offline untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara sayang. Oke, menurut pendapat saya pribadi, sekolah offline membuat siswa menjadi lebih disiplin waktu, aktif belajar di kelas, pakaiannya rapi, tertib, fokus terhadap pembelajaran yang diberikan, yang disampaikan oleh gurunya, kemudian mencari ketidakmengertian selama belajar, kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menunda tugas, kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan teman dan guru di sekolah, jujur dalam mengerjakan tugas, aktif bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas, belajar secara mandiri untuk menyelesaikan tugas dan permasalahan tersebut secara mandiri. Kemudian jika sekolah online, siswa menjadi malas bangun pagi, tidak disiplin, pakaiannya urak-urakan sembarangan, tidak jelas, kemudian kurang disiplin waktu, banyak materi sulit untuk dipahami, sulit dimengerti, suka menunda-nunda pekerjaan yang diberikan oleh gurunya, mengutamakan absen, kehadiran daripada materi pembelajaran yang dia mengerti. Guru tidak menjelaskan secara detail dan siswa bersikap bodoh amat terhadap pembelajaran yang hanya mengutamakan kehadiran daripada materinya. Saya rasa ini semua kurang efektif dalam pendidikan karena sekolah online ini membuat siswa menjadi malas untuk berpikir. Pembelajaran secara ini kurang efektif, hanya mengedepankan kehadiran daripada materi yang dimengerti oleh siswanya. Terima kasih. Selamat siang, Saudara Wahyudi. Bagaimana pendapat Anda tentang tentang sekolah yang dilaksanakan secara online? Kalau menurut saya, untuk saat ini sangat efektif. Faktor-faktornya yang pertama adalah faktor kesehatan. Kan sekarang sedang ada pandemi COVID-19. Jadi kuliah online sangat efektif karena dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Kira-kira seperti itu. Bagaimana menurut Anda tentang kuliah offline? Kalau menurut saya pribadi, kuliah offline itu sangat efektif ya daripada kuliah secara online. Karena kuliah secara efektif itu kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita, berbagi dengan teman-teman kita, kemudian kita bisa secara langsung berinteraksi dengan guru-guru kita, dengan dosen-dosen kita. Kemudian dengan kuliah offline, kita juga bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh dosen dan guru-guru kita secara lebih cepat daripada kuliah online. Tugas-tugas yang diberikan juga lebih minim daripada kuliah yang dilaksanakan secara online. Bisa saya menyanggahnya? Ya, silahkan. Ya, menurut saya pun seperti itu. Sebenarnya lebih efektif kuliah offline. Tapi untuk saat ini, kuliah online sangat efektif ketimbang kuliah offline. Karena ada pandemi COVID-19 ini. Menurut saya juga offline lebih baik daripada online. Karena ya seperti yang kita rasakan sekarang ini, karena banyak sekali kendala-kendalanya juga. Jadi mau di apa? Untuk saat ini mungkin online yang lebih baik ketimbang offline. Ya, bisa saya tambahkan sedikit. Online memang bagus, tapi untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen kita, sepertinya kurang efektif untuk dilakukan secara online ya. Ekonominya tidak terlalu bagus kan. Bagaimana dengan jaringan? Pertama itu jaringan, baru kedua kuota. Memang sudah dikasih kuota subsidi ya dari pemerintah, tapi kan tidak semuanya dapat itu kuota subsidinya. Jadi bagaimana, Mi? Oke, bisa saya jawab? Silahkan. Oke, begini. Tadi masalah pertamanya ekonomi. Seharusnya karena kuliah online, justru ekonominya kita yang lebih mantap. Kenapa? Karena pengeluaran kita waktu di kampus berkurang. Yang pertama, transportasi. Kemudian biaya kos, makan, dan lain-lain. Justru karena kuliah online, ekonomi kita justru terbantu karena adanya kuliah online ini. Bukan malah terbebani. Saya kembalikan.
Saya rasa itu Oke, sangat mungkin langsung bisa ya kesimpulannya. bisa simpulkan untuk sekolah offline sama online itu sebenarnya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya saja. Sebenarnya ini kuliah offline bagus, lebih efektif. Sedangkan kalau kuliah online, dia lebih menghemat segala kekurangan. Sekarang kayak seperti memang biaya kota dikasih kurang, tapi tidak efektif. Mungkin Saudara Wahyudi bisa jelaskan bagaimana itu kekurangan dan kelebihan dari kuliah offline sama online. Oke, baik. Kalau bicara tentang kekurangan dan kelebihan, dua-duanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau mau dibahas, kedua-duanya mungkin akan butuh waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kamu mau disimpulkan, kelebihan dan kekurangan kuliah online dan offline ini sama-sama efektif, sama-sama juga ada masalahnya. Jadi tergantung bagaimana individunya itu menyerapnya. Mungkin itu saja.